Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Masya'nu bi syuhudit taqsiri fit taqsir. Innama sya'nu syuhudut taqsir fit tashmir. Masya'nu tidaklah suatu yang mulia pada melihat kekurangan dalam kekurangan. Hanya saja sesuatu yang mulia itu melihat kekurangan dalam kesungguhan. Nah, maksudnya adalah tidaklah sesuatu keadaan yang mulia pada melihat kekurangan dalam kekurangan. Artinya kalau kita ini banyak melakukan maksiat, banyak meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, lalu kita merasa diri kita ini kurang, merasa diri kita ini jauh dari Allah. Itu bukan sesuatu yang mulia. Bukan sesuatu yang mulia melihat kekurangan dalam kekurangan. Orang yang maksiat kepada Allah lalu melihat dirinya itu kurang baik, itu bukan sesuatu yang mulia. Nah, yang mulia itu orang yang melihat kekurangan dalam kesungguhan. Dia sudah taat kepada Allah, ia sudah menjunjung segala perintah Allah, sudah menjauhi yang dilarang oleh Allah, tapi tetap merasa dirinya itu masih hina. Tetap masih merasa dirinya kurang dalam mengagungkan Allah. Tetap masih merasa dirinya ini belum sepenuhnya menjadi hamba Allah. Nah, itu yang hebat. Yang hebat itu. Kalau orang fasik mengaku diri fasik, itu biasa aja. Wajar. Orang fasik mengaku dirinya fasik, itu wajar. Tapi kalau orang itu taat kepada Allah, merasa dirinya belum bagus, merasa dirinya belum baik, nah itu yang luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Jadi masya'nu fi syuhudit taqsir fit taqsir, inna masya'nu syuhudut taqsir fit tashmir. Dia sudah sungguh-sungguh baca Quran, memperhatikan tajwidnya, sungguh-sungguh membaca Quran, memperhatikan makhrajnya, apalagi tartilnya. Selesai dia baca Quran tetap merasa belum pas apa yang dia baca itu. Nah, belum sebujurnya yang dia. Nah, itu yang mulia. Kalau orang baca Quran, kada tahu di tajwidnya, kada tahu di panjang handapnya, kada tahu makhrajnya, baca Quran, lalu dia merasa bacaannya masih kurang bagus, itu biasa aja. Itu memang kada bagus lagi bacaannya. Masih dianggap biasa. Inna masya'nu syuhudut taqsir fit tashmir. Semacam lagi contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan para sahabat Nabi yang 10 yang dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Nah, mereka ini begitu disebut oleh Nabi kita Ahlul Jannah, justru mereka makin mendekatkan diri kepada Allah. Makin banyak ibadah, makin takut dengan perbuatan maksiat. Nah, ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa makin banyak beribadah?
pada biasanya. Kenapa makin takut maksiat daripada biasanya? Maka sudah dapat jaminan oleh Rasulullah masuk surga. Nah, mereka menjawab bahwa jaminan masuk surga itu mereka yakini benar karena ucapan Rasulullah. Tetapi kenapa kami selalu taat kepada Allah walaupun sudah ada jaminan, tetapi kami khawatir kalau ada syarat-syarat lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jaminan itu sedikit pun kadang membuat hati mereka menjadi lapang. Jaminan itu kadang sedikit juga pun membuat mereka lemah untuk beribadah. Walaupun sudah dijamin. Nah, karena apa? Karena ada kemungkinan jaminan itu bersyarat. Syaratnya kada disebutkan. Syaratnya disebutkan. Barangkali misalnya itu Abu Bakar ujar Nabi ahli surga dengan syarat, nah ibadahnya makin bagus. Nah siapa tahu kan jaminan syaratnya kada disebut oleh Nabi. Syaratnya kada disebut. Jadi makin ada jaminan masuk surga, ya makin merasa kurang, makin merasa takut. Nah itu yang sebenar-benar keadaan, itu yang sebenar-benar kemuliaan. Orang sudah diberi jaminan oleh Nabi masuk surga, kadang melemahkan mereka untuk taat kepada Allah, kadang mengendurkan taat, bahkan menambah semangat mereka karena kada tahu syarat tadi. Syarat itu kada tahu. Umar masuk surga, ya Nabi dijamin. Nabi nggak situ aja. Barangkali ada syarat Umar masuk surga jika Umar itu menambah taatnya. Nah itu kada disebut Nabi. Nah jadi lalu jaminan itu kada berarti apa-apa bagi mereka. Nah jadi itu yang benar, itu yang mulia. Kalau kita ada jaminan Nabi masuk surga, nah mungkin kita lalai, mungkin kita kendur, mungkin kita biasa karena sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah itu perilaku orang yang tertipu, mubtarin ngarannya, orang yang terperdaya, orang yang terperdaya. Macam ada hadis ru'ya, hadis mimpi dari seorang wali. Nah ini bermimpi bertemu Nabi. Bertemu Nabi, jar Nabi, man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ini dalam mimpi seorang wali. Artinya dalam mimpi itu si wali ini bersalaman lawan Nabi. Lalu jar Nabi, siapa yang bersalaman dua aku, bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua aku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua aku sampai hari kiamat, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, bangun wali tadi dari mimpinya, bangun. Siang hari di pengajian, si wali ini mengajarkan itu. Ya wali itu, aku malam tadi bermimpi bertemu Nabi, jar Nabi, siapa yang bersalaman dua aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dua aku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman sampai hari kiamat, masuk surga. Lalu si murid ini bersalaman lawan si wali tadi. Murid itu salaman dengan wali karena wali ini pernah bersalaman dua nabi. Si murid ini mengijazahkannya kepada muridnya belakangan karena dia pernah bersalaman dengan si wali tadi sampai hari kiamat, silsilahnya nih. Nah, jadi bersalaman itu ada jaminan masuk surga. Nah, tapi mereka orang dahulu itu begitu berijazah musafahah ini, ijazah salaman ini bukan menambah kendur, bukan kendur ibadahnya, justru tambah semangat beribadah. Nah, kalau pantang-pantang sudah bersalaman lawan wali, dijamin masuk surga, lalu lalai. Nah itu tertipu ngarannya, terperdaya dengan hadis itu. Padahal itu justrunya hadis itu memberikan semangat, memberikan spirit lagi untuk tambah ibadah.
Kenapa? Karena jangan-jangan ada syarat. Nah syarat itu kita kada dipadahakan oleh Nabi. Jar Nabi misalnya siapa yang berselaman dua aku matinya ke surga. Apabila kada disebut oleh Nabi kan kita kada tahu. Jadi jaminan itu kada menambah mereka yakin bakal ke surga, kada menjadikan mereka malas beribadah, kada, justru menambah semangat mereka. Nah ini yang mulia, ini yang bujur-bujur asya'an dengarnya, keadaan yang mulia. Jadi orang yang sudah merasa dapat kesempatan ibadah yang banyak justru masih merasa kurang. Nah itu yang mulia. Kalau orang yang sudah kurang, merasa kurang, itu bukan sesuatu yang mulia.